Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaan sediaan farmasi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen suplai. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Winda Meliani Putri, angkatan 2018 dengan NPM akhir 095 dari kelas B. Adapun konten-konten yang akan dibahas dalam video kali ini adalah ada definisi dan tujuan pengadaan, metode pengadaan obat, metode pembayaran, dan hal-hal apa yang harus diperhatikan saat penerimaan barang. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu. Yang pertama adalah tentang pengadaan. Pengadaan adalah proses penyediaan obat yang dibutuhkan di pelayanan kesehatan yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian manufaktur, distributor, PBF. Komponen yang diperlukan adalah personil yang terlatih, prosedur yang jelas, sistem informasi yang baik, dan adanya dana dan fasilitas yang memadai. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari pengadaan itu sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk merealisasikan kebutuhan yang telah dirancanakan dan disetujui untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, mutu yang baik, dan pengiriman barang yang terjamin. Selain itu tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode pengadaan obat. Jadi yang pertama ada tender terbuka, yaitu metode yang melibatkan berbagai sumber penyedia obat. Kelebihannya adalah penetapan harga yang lebih menguntungkan karena lebih murah, sedangkan kekurangannya adalah memakan waktu yang lama, biaya pelaksanaan tender cukup tinggi, dan kualitas obatnya terkadang kurang baik. Sedangkan untuk tender terbatas, kelebihannya adalah biaya hemat dan beban kerja lebih ringan, mampu mengurangi resiko lead time atau waktu tunggu, tenaga dan beban kerja mudah dikendalikan. Namun kerugiannya adalah tidak bisa memantau kualitas obat. Nah, selanjutnya ada metode negosiasi, yaitu apabila obat yang diperlukan tidak urgent dan dalam jumlah yang banyak. Metode ini sederhana, waktunya lebih pendek, dan pengelola dapat menawarkan secara rinci kepada pemasok. Kemudian ada pengadaan langsung, yaitu dilakukan pembelanjaan langsung sesuai yang dibutuhkan pemasok. Kelebihannya adalah kualitas terjaga, waktu lebih singkat, dan apabila ada kesalahan atau kehabisan, maka dapat menghubungi distributor secara langsung. Sedangkan kelemahannya adalah harganya relatif lebih mahal. Nah, kemudian ada metode pembayaran. Jadi yang pertama ada konsinyasi. Konsinyasi adalah bentuk kerjasama antara apotek dan suatu perusahaan yang menitipkan produknya untuk dijual. Setiap 2 bulan sekali perusahaan akan memeriksa produk yang dititipkan kepada suatu apotek. Kemudian yang kedua ada cash on delivery atau COD, di mana apotek dapat membayar produk yang dipesan secara tunai jika pesanan sudah sampai dilakukan kepada kurir yang menghantarkan barang. Kemudian yang ketiga adalah pengadaan yang dilakukan dengan cara membayar kembali dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 21 hari, dan hutang dibayarkan 2 hari sebelum sales datang. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat penerimaan barang. Jadi pada saat penerimaan barang harus dilakukan pengecekan, yaitu kesesuaian antara jumlah dan jenis obat yang dipesan. Cara mengeceknya adalah dengan melihat surat pemesanan. Surat pemesanan sendiri dibagi menjadi, yang pertama ada SP umum, yaitu untuk obat bebas, bebas terbatas, dan keras. Kemudian ada SP narkotika, yaitu 1 SP untuk 1 jenis obat. Kemudian ada SP psikotropika, yaitu 1 SP boleh untuk lebih dari 1 obat dengan syarat distributor yang sama. Kemudian ada SP OTT, yaitu obat-obat tertentu dan prekursor. Nah, untuk selanjutnya adalah sistem penerimaan barang di instansi farmasi rumah sakit, yaitu yang pertama ada cek kesesuaian surat pesanan, cek item obat, jumlah obat, cek batch, cek ED, dan sesuaikan dengan faktur. Catat di buku penerimaan, input di sistem informasi manajemen farmasi, susun barang sistem FEVO, catat di kartu stok sesuai item barang.
Tadi adalah penjelasan dari saya mengenai pengadaan sediaan farmasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.